Negara yang dulu sering dipandang sebelah mata, negara yang kerap dianggap penuh masalah internal, tidak stabil, dan kurang diperhitungkan dalam peta geopolitik global. Negara itu adalah Indonesia. Selama puluhan tahun, citra Indonesia di mata dunia seringkali identik dengan korupsi, birokrasi yang berbelit, hukum yang rumit, serta konflik sosial yang tak kunjung selesai. Di banyak meja diskusi internasional, Indonesia lebih sering dibahas sebagai masalah daripada sebagai kekuatan. Namun hari ini, cerita besar itu perlahan berubah. Dan perubahan ini bukan sekadar wacana optimistis, melainkan sesuatu yang mulai terasa nyata hingga ke negara tetangga terdekat kita, Australia. Perubahan besar itu datang bukan dari satu faktor tunggal, melainkan dari kombinasi pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dalam beberapa dekade terakhir, mesin ekonomi Indonesia terus bergerak stabil. Meski dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 hingga 6% per tahun. Angka ini mungkin terdengar biasa, tetapi dalam konteks global, pertumbuhan stabil dalam jangka panjang adalah sesuatu yang langka. Banyak negara dengan sumber daya besar justru tersendat karena krisis politik, konflik internal, atau ketergantungan berlebihan pada satu sektor ekonomi. Indonesia, dengan segala kekurangannya, justru berhasil menjaga ritme pertumbuhan yang konsisten. Konsistensi inilah yang melahirkan proyek besar. Jika tren ini berlanjut, banyak analis memperkirakan Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada tahun 2050. Bayangkan, posisi keempat dunia hanya berada di belakang Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Ini bukan ramalan kosong yang lahir dari optimisme berlebihan, melainkan hasil perhitungan berbasis data jangka panjang. Proyeksi ini pula yang mulai memicu kegelisahan di Canberra. Australia yang selama ini merasa nyaman sebagai negara maju dengan pengaruh besar di kawasan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tetangganya di utara tumbuh jauh lebih cepat dari yang pernah mereka bayangkan. Salah satu suara paling vokal yang menyoroti kebangkitan Indonesia datang dari Profesor Hugh White, akademisi senior dari Australian National University. Dalam tulisannya di majalah Australian Foreign Affairs, White menyebut bahwa Indonesia, sebagai tetangga dekat Australia, berpotensi tumbuh menjadi negara yang jauh lebih kuat daripada asumsi para pembuat kebijakan di Canberra selama ini. Bahkan menurutnya, dalam jangka panjang, pengaruh Indonesia bisa menjadi tantangan yang lebih kompleks bagi Australia dibandingkan Tiongkok. Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Selama ini, Tiongkok dianggap sebagai sumber utama kecemasan strategis Australia. Namun kini, Indonesia mulai masuk dalam radar perhatian yang sama seriusnya. Kegelisahan ini tidak muncul begitu saja. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dipandang remeh. Dianggap hanya negara berkembang dengan segudang persoalan domestik yang seolah tak ada habisnya. Korupsi, birokrasi yang lamban, sistem hukum yang tidak konsisten, serta nasionalisme ekonomi yang kadang terlihat protektif sering dijadikan alasan untuk meragukan masa depan Indonesia. Namun, realitas berkata lain. Semua kelemahan itu ternyata tidak cukup untuk menghentikan laju ekonomi nasional. Indonesia tetap melaju, pelan tapi pasti, tanpa tanda-tanda perlambatan signifikan. Hugh White menggambarkan ada dua cara pandang utama dalam melihat kebangkitan Indonesia. Cara pandang pertama adalah melihat Indonesia sebagai potensi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas kawasan. Cara pandang kedua adalah menganggap Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat berharga, terutama bagi Australia dalam menghadapi perubahan peta kekuatan regional dan dominasi Tiongkok. Menurut White, hubungan Indonesia dan Australia seharusnya tidak lagi bersifat dangkal atau sekedar transaksional. Hubungan ini perlu naik kelas menjadi kemitraan strategis jangka panjang yang saling menguntungkan. Jika kita menengok sejarah, kegelisahan Australia terhadap Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Dalam imajinasi pertahanan Australia, Indonesia kerap ditempatkan sebagai potensi ancaman dari utara. Bahkan dalam beberapa skenario militer, Indonesia pernah dimasukkan sebagai faktor risiko jika suatu saat Australia menghadapi konflik regional.
Namun White menegaskan bahwa cara pandang semacam ini sudah ketinggalan zaman. Dunia telah berubah, dan kawasan Indo-Pasifik kini berada dalam dinamika yang jauh lebih kompleks. Dalam situasi seperti ini, Indonesia justru bisa menjadi sekutu paling kuat bagi Australia, bukan ancaman. Perubahan posisi Indonesia mulai terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton dalam percaturan geopolitik kawasan. Contohnya terlihat dari komunikasi strategis Indonesia dengan India yang menekankan pentingnya Indo-Pasifik yang berbasis pada aturan internasional. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia tidak sekedar mengikuti arus, tetapi ikut menentukan arah. Di isu Laut Cina Selatan, meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama, klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna menunjukkan bahwa Indonesia tidak kebal dari tekanan geopolitik. Beberapa kali kapal patroli Indonesia harus berhadapan langsung dengan kapal Tiongkok di wilayah tersebut. Situasi ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nyata dalam menjaga kedaulatan sekaligus stabilitas kawasan. Dalam konteks inilah, banyak pengamat mendorong Australia untuk berhenti memandang Indonesia dengan kacamata skeptis. Jika Australia ingin bertahan dan tetap relevan di tengah dinamika global yang semakin rumit, hubungan dengan Indonesia harus diperkuat secara serius. Kerjasama tidak boleh lagi terjebak pada isu-isu klasik seperti terorisme, keamanan perbatasan, atau pengungsi. Kerjasama harus menyentuh aspek yang lebih fundamental seperti pendidikan, energi, teknologi, dan pembangunan kawasan. Dengan pendekatan ini, Indonesia dan Australia tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga berpotensi memimpin kawasan Indo-Pasifik bersama-sama. Menariknya, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia sendiri telah mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu mitra bilateral paling penting. Hubungan erat sudah terjalin di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga pertahanan. Bahkan dalam waktu dekat, Menteri Luar Negeri Australia dijadwalkan berkunjung ke Jakarta untuk memperkuat arah kerjasama ini. Namun pernyataan resmi dan kunjungan diplomatik saja tidak cukup. Tanpa strategi konkret dan visi jangka panjang, hubungan ini beresiko berhenti di meja diplomasi. Survei dari Lowy Institute pada tahun 2021 memberikan gambaran menarik tentang persepsi publik Australia terhadap Indonesia. Kepercayaan dan kehangatan masyarakat Australia terhadap Indonesia meningkat signifikan hingga mencapai 55 derajat. Ini menunjukkan adanya perubahan psikologis di kalangan publik Australia. Namun di balik tren positif ini, terdapat fakta yang cukup mengkhawatirkan. 1 dari 5 warga Australia bahkan tidak mengetahui siapa Presiden Indonesia. Rendahnya kesadaran ini bisa menjadi penghambat serius dalam membangun kedekatan antar masyarakat. Hubungan yang kuat di tingkat elit politik tidak akan bertahan lama jika tidak didukung oleh pemahaman publik. Namun di balik semua optimisme ini, ada catatan penting yang tidak boleh diabaikan. Pertumbuhan besar harus selalu disertai dengan stabilitas internal. Tanpa penegakan hukum yang kuat, reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebangkitan ini bisa rapuh. Kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari besarnya PDB, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan ketahanan sosialnya. Sebagai perbandingan, publik Australia masih memandang Selandia Baru dengan tingkat kehangatan yang jauh lebih tinggi. Survei yang sama menunjukkan bahwa Selandia Baru mendapat skor hingga 87 derajat dan pemimpinnya dianggap paling dipercaya. Ini memberi pelajaran penting bahwa selain kekuatan ekonomi, citra publik dan diplomasi juga memainkan peran besar dalam hubungan internasional. Persepsi bisa menjadi kekuatan tersendiri. Jika dilihat secara keseluruhan, kebangkitan Indonesia hari ini bukan lagi sekadar mimpi atau ramalan optimistis. Proyeksi bahwa Indonesia bisa menjadi ekonomi terbesar keempat dunia adalah cerminan dari konsistensi pembangunan yang nyata. Dan kegelisahan Australia adalah sinyal kuat bahwa Indonesia kini benar-benar diperhitungkan. Pertanyaannya kini sederhana namun sangat mendasar. Apakah kita siap dengan peran besar itu? Karena menjadi negara besar bukan hanya soal kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga soal karakter, visi, dan tanggung jawab. Indonesia kini berada di momentum emas. Jika dijaga dengan bijaksana, kebangkitan ini bukan hanya akan mengubah posisi Indonesia di mata dunia, tetapi juga menjadikannya teladan bagi kawasan dan dunia.